Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-19 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Tapi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, kali ini gua mau kasih tahu tentang konten gaming gua yang baru. Jadi yang suka nonton gameplay game bisa ikutin live streaming gua. Dan udah ada beberapa live stream yang bisa lu tonton. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua udah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video gua, oke? Kalau begitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 19. Ali Boss pun mulai menghubungi anggota guild yang tadi dan memberitahu mereka bahwa dia berada di tengah-tengah ngarai di mana Giant Snow biasanya respawn. Semua party guild pun bergegas untuk pergi agar Ali Boss tidak lama menunggu karena mereka sangat menghormati Ali Boss. Sambil menunggu mereka bergabung, Ali Boss menanyakan sebuah dungeon yang ada di dalamnya. Ada Black Magician kepada semua anggota party. Mendengar hal itu, para anggota guild langsung mengerahkan semua playernya untuk mencari tahu keberadaan dungeon itu. Dan tidak menunggu lama, akhirnya bisa ditemukan juga pintu masuk dari dungeon tersebut. Sekarang mereka sudah berada di depan pintu gerbang dungeon yang besar. Para anggota guild pun senang karena bisa bertemu dengan orc muda yang tersesat di area gunung salju. Mereka pun mulai memasuki pintu dungeon tersebut. Mereka sangat kaget karena ternyata di dalam dungeon ini seperti di dalam makam yang sangat besar. Salah satu dari grup itu berbicara kalau hanya ada satu priest di sana. Tetapi mereka berdua hanya bertengkar. Kemudian Kang pun berpikir kalau mereka memang player profesional karena tidak sedikit pun gugup ketika masuk ke dalam dungeon yang baru. Mereka kenal, ternyata ada salah satu dari party yang merasa tidak asing dengan tempat itu karena dia pernah melihatnya ketika Guild Phoenix melakukan raid di tempat ini. Ketika mereka sedang membicarakan tentang pertarungan, tua Guild New World tiba-tiba saja datang sesosok makhluk yang sangat besar di atas mereka. Ternyata itu adalah bos monster bernama Lee Cardum, orang yang mengutuk ke Cancun si orc muda yang tersesat itu. Tanpa basa-basi, Cancun langsung melompat dan mencoba menyerang monster tersebut. Karena Cancun yakin kalau dia mencium bau dari Black Magician yang dulu mengutuknya. Ternyata benar, dia adalah Black Magician yang kini sudah menjadi Lee. Ternyata dulu pertempuran mereka berdua mengharuskan si Black Magician menjadi Lee. Serangan Cancun pun tidak berefek apa-apa pada si. Malah Cancun yang terkena serangan darinya dan terlempar ke tanah. Tiba-tiba saja dalam kuburan bermunculan para skeleton yang sangat banyak. Melihat itu, party Kang langsung paham dan mulai membuat rencana. Seperti pro player pada umumnya, ketika melakukan raid boss, salah satu dari party langsung menyerang pasukan skeleton yang sangat banyak dan membuat heran yang lain karena dia penyuka adrenalin, langsung menghajar musuh yang berada di depannya. Kang pun mulai memberitahu semua anggota partinya kalau sumber kekuatannya ada di kalung leher dan di tangannya. Kang pun berasumsi kalau salah satu pasti wadah kehidupan si bos Lee Cardum ini. Kang langsung mengeluarkan jurus Crescent Moon untuk menyerangnya, yang membuat partinya terkejut dengan kekuatan Kang. Kemudian Lich itu menghidupkan kembali para undeadnya. Tanpa berpikir lama, Kang langsung menghajar semua undead dengan sekali serang yang membuat semua orang yang berada di situ kaget karena heran level di bawah 100 bisa mengeluarkan magic power yang sangat besar dan tanpa menggunakan semua statnya juga. Ketika dalam pertarungan, bos Lee Cardum merasa kalau mananya terkuras sangat cepat karena terus-terusan memanggil undead skeleton. Hingga mananya berkurang dan dia berpikir harus segera mengalahkan pria bertopeng alias Kang. Cancun pun memperingatkan Kang untuk hati-hati karena bos Lich akan mengeluarkan kutukannya dan dengan sangat cepat Kang merespon serangan tersebut dengan bergerak mengikuti arah serangan para skeleton untuk mendekati Lich Cardum. Serangan kutukan pun dilancarkan dan mengarah langsung kepada Kang.
Tetapi ternyata Kang memblokirnya dengan topeng cadangan yang dibawa. Dan hal itu membuat cemas semua orang karena mereka menyangka Kang terkena serangan dari Lich. Melihat itu, Lich semakin murka karena dia merasa dipermainkan oleh Kang. Tiba-tiba saja semua pasukan skeleton dan undead menghilang, membuat para anggota party keheranan. Ternyata Lich melakukan summon yang sangat besar dan dia pun memanggil kesatria berkuda dengan kepala di tangannya bernama Dullahan. Semuanya pun kaget dengan munculnya bos monster kuat seperti Dullahan. Ternyata 2 bulan yang lalu game arena membuat pengumuman tentang raid boss yang baru. Semua guild besar dan para pro player menantang bos tersebut. Tetapi hanya ada satu yang berhasil, dan bos raid itu bernama Dullahan. Ini kesatria tanpa kepala. Dan mereka cukup ketar-ketir melawan Dullahan karena raid yang bisa mengalahkannya adalah guild New World dengan 20 monk. Tapi mereka sekarang hanya ada 7 orang saja. Mendengar hal itu, Kang cukup tertarik dengan pertarungan ini karena akan mendatangkan view yang banyak. Partinya pun mulai melakukan formasi dan siap menghadapi Dullahan. Tak beberapa lama, Dullahan langsung menyerang dan mengenai salah satu dari anggota party. Kang dan Cancun, si orc muda, juga terkena efek serangan Dullahan hingga terlempar cukup jauh. Kang pun terkejut dan menanyakan Cancun apakah dia terluka. Ternyata kutukan Cancun bertambah lebih kuat sehingga Cancun sulit untuk pulih dan ikut pertempuran. Ketua party kaget dengan badan yang sangat besar Dullahan bisa bergerak dengan sangat cepat. Kang langsung menerjang dan melakukan serangan telak kepada Dullahan yang membuat kaget semua para party. Kang berteriak akan menghadapi Dullahan sendirian. Yang lain harus mengalihkan perhatian bos Lich agar tidak ikut menyerang. Semua party terkejut perkataan Ali Boss dan langsung menghadapi Lich. Sementara itu Ali Boss tahu Kang mulai mengaktifkan semua buff miliknya untuk menghajar Dullahan. Melihat itu Dullahan sangat senang karena ada orang yang mau mengajak duel 1 lawan 1 dengannya. Tanpa berlama-lama Dullahan langsung mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat dan berhasil ditahan oleh Kang. Kemudian Dullahan melakukan combo serangan. Ali Boss pun menghindari semua serangan tersebut dengan presisi yang membuat Dullahan takjub dengan kemampuan Ali Boss. Dullahan mulai menyerang dengan kepalanya. Ia mengayunkan kepala ke arah Ali Boss dan berhasil dihindari oleh Ali Boss. Langsung melancarkan serangan tetapi tetap dapat ditangkis Dullahan. Ternyata Kang atau Ali Boss menyadari sesuatu tubuh Dullahan bisa hancur dengan mudah dan Kang pun sadar kalau Dullahan ini adalah boss raid palsu karena tidak mungkin boss raid asli dapat disummon dengan mudah. Melihat ini Kang jadi percaya diri. Dia pun berniat tidak memberitahu guild pionir tentang ini karena akan mendatangkan view yang banyak. Mengetahui Dullahan bukan boss raid asli, dia langsung melancarkan serangan cepat yang membuat Dullahan terpojok. Kemudian Kang melakukan gerakan yang dipelajarinya kemarin dengan memusatkan seluruh energi powernya di pedang dan menggabungkan skill strike dengan Crescent Moon. Serangan itu langsung membuat Dullahan terpotong menjadi 2 bagian dan akhirnya Dullahan kalah. Melihat kekalahan Dullahan, Lich segera melakukan spell summon lagi, tetapi langsung dihentikan oleh salah satu priest di dalam party dan Lich Cardum terkena stun darinya. Tanpa aba-aba, Ali Boss langsung menyerang tepat di arah dada Lich Cardum. Ia langsung terbakar oleh api ungu dan Ali Boss dan partinya berhasil mengalahkan bos monster Lich Cardum. Para anggota party dari guild pionir sangat senang dengan kemenangan di dungeon ini karena mereka berpikir kalau Kang bisa mengalahkan bos raid Dullahan sendirian dan mengalahkan Lich sekaligus. Kemudian Kang melihat ke arah Cancun. Ternyata kutukan yang dia terima perlahan mulai menghilang dan Cancun pun sangat berterima kasih karena telah mengalahkan Black Magician yang telah mengutuknya. Ini adalah berita besar para anggota party. Tidak sabar untuk uploadan dari Kang karena kejadian ini sangat langka terjadi di game arena. Kang pun sangat senang karena pertarungan tadi bisa mendatangkan view yang sangat besar.
Oke Manwanas, untuk part ke-19 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain juga loncengnya dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manga lainnya. Oke, jika Manwanas ingin merequest komik manga seru lainnya, kita akan buatkan alurnya. Dan jangan lupa kalian bisa menonton live streaming game gua. Oke, sekalian untuk selesai, see you again di part selanjutnya.